Al-Maqalatur Rabi'atu wal Arba'un ya, makalah yang ke-44. Samratul ma'rifati salasu khisalin. Salasu khisalin, betul. Buah dari ma'rifat itu ada 3 sifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu adalah idraku sifatillahi ta'ala, mengenal. Ma'rifat itu mengenal ya, mengenal sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mengenal biasa saja, bukan hanya mengetahui, tapi mengenal. Kalau mengetahui biasa, itu anak-anak SD juga wujud, qidam, baqo, mukhalafatuhu lil hawadisi. Aki-aki kan sore biasanya gitu, memeh maghrib ya, dihafalkeun jeung barudak di masjid di musola. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ayo, apa enggak? Ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, terus aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Allah wujud, qidam, baqo. Aduh, genaheun tanya. Sampai salat maghrib tanya di lemur baheula, aduh, waas ya Allah. Itu sifat-sifat Allah. Tahu tidak? Tahu. Hafal tidak? Hafal. Kenal tuh? Wallahu a'lam. Nah, ini makanya ma'rifat itu mengenal. Mengenal sifat Allah bukan mengetahui. Kalau mengenal itu setelah tahu, maka di dalamnya ada ihtiram, ada ajrih, ada takut, ya, ada merasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengenal tuh. Jadi kalau antum hafal 20 sifat Allah, ya, sebagaimana disampaikan, dibahas dalam kitab-kitab Asy'ariyah wal Al-Maturidiyah, ya. Kalau di pesantren kitabnya apa yang paling bawah? Yang pemula? Tijan Ad-Daruri ya. Ya, kitab Tijan itu ya, hafal, tapi belum mempraktekkan perintah Allah dan belum menjauhi larangan Allah, belum hafal itu. Belum mengenal. Nah, yang dimaksud di sini adalah samratul ma'rifati, buah daripada mengenal, hasil daripada mengenal, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengenal hafal sifatnya saja, tapi betul-betul mempraktekkan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada 3 salasu khisal. Yang pertama, al-haya'u minallahi ta'ala. Yang pertama, ada rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita lepas dalam hati kita. Dari hati itu tuh nggak ada rasa malu. Ketika banyak orang ya mampu untuk menjadi orang baik, ketika sendirian rasa-rasanya mudah untuk melakukan maksiat. Orang yang malu kepada Allah, baik banyak orang ataupun tidak ada orang, ada Allah. Merasakan bahwa Allah betul-betul sedang memperhatikan. Ya gimana sih kalau antum diperhatikan sama orang? Ya, caper kan? Ya, pengen terlihat sempurna. Ya, pengen terlihat sempurna karena diperhatikan. Pernah nggak kita ingin terlihat sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena diperhatikan terus oleh Allah perasaan kita? Dan sejatinya bukan hanya perasaan, sesungguhnya memang betul-betul Allah itu memperhatikan kita. Illam takun tarahu fa innahu yarok. Dan memang kalian tidak akan pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir,
fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itulah hakikat daripada ihsan. Al-haya'u minallahi ta'ala, malu kepada Allah, malu melakukan kemaksiatan, malu banyak melamun dan berhayal, ya, malu pada saat sedang sendirian ataupun sedang di hadapan orang banyak, malu kepada Allah kalau sholat tidak tepat waktu, malu kepada Allah kalau meninggalkan sholat. Ai inqibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala, tertahannya hati dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa inqibadul qalbi, tertahannya hati? Karena yang tadi, sifat dasar manusia itu adalah zaluman jahula. Kalau ditanya masing-masing siapapun, ya, ingin tidak berbuat maksiat, nyobain. Asal ada hayang, nyobaan seetik mah gitu. Kumahanya rasana khomer misalnya, arak, cek batur lamun nginum khomer teh sok mabok. Orang cobaan sagelas, naon, tengepek der beak sabotol gelepek. Ya, play, wah sangeunah sukan nyobaan deui jadi ketagihan. Jangan coba-coba, ya. Nah, karena sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi hatinya itu tertahan untuk melakukan kemaksiatan. Inqibadul qalbi an ma'asillah. Berjuang kita terus, ya, harus begitu. Nah, kecenderungan syahwat kita tuh memang pengennya melakukan syahwat, ya. Terus berjuang. Gimana caranya? Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, al-haya'u minallah. Yang kedua, al-hubbu fillah. Buah dari ma'rifat kepada Allah yang kedua adalah al-hubbu fillah. Ai ar-raghbatu fi ma 'indallahi minas sawabi wa husuli ridahu ta'ala. Yang kedua adalah dari semua aktivitasnya adalah senantiasa yang diinginkan adalah pahala dan ridha Allah. Salat insya Allah tidak tertinggal, ya. Tapi kira-kira antum salat itu masing-masing aja muhasabah ini kita rasa-rasakan. Kira-kira salat itu demi apa? Mi apa? Salat itu mi apa? Karena disuruh istri, karena disuruh suami, gak enak sama mertua, karena sudah kebiasaan dari kecil sholat, atau mi apa? Sholat itu demi ridho Allah, karena kita sudah ada al-khauf dalam diri kita, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Salat supaya Allah senang, ya. Jadi jangan ABS, tapi AAS. Kalau ABS asal Bapak senang, kalau AAS asal Allah senang. Abi mau nyebut AAS, nyebut AAS, saya buah AAS dia. Ayat tuh buah AAS, aman, aman. Tuh, berarti nama AAS tuh bagus tuh. Saya nami AAS, naon hartosna asal Allah senang. Wartos kan gak buah AASnya, ada busyro kabar gembira ti Abi gitu. Saur Abi, saya nami teh buah AAS, naon asal Allah senang. Itu yang penting mah. Jadi kalau semua sudah asal Allah senang, itu merembet ke semua amal yang lainnya tuh.
Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang kira-kiranya Allah tidak senang, langsung resisten, menjauh, menghindar. Ya, ketika sifat zalum dan jahulnya akan mendominasi, ditekan langsung dengan apa? Aas.